Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue akan membagikan tutorial untuk merakit stop kontak ya, atau kabel colokan, kabel panjang. Yang pertama, ini gue akan buka dulu bahan-bahannya. Jadi yang gue beli ini ada kabel 2 meter. Nah, ini pindah tempat ya, karena tadi berisik, banyak orang yang ada yang karaokean lah, ada yang lagi pengajian. Jadi kita pindah tempat. Nah, ini kita keluarkan dulu kabelnya. Nah, ini kabel gue beli yang merek Eterna ya, biar sekalian awet lah ya. Dia emang harganya lebih mahal dari kabel-kabel merek lain, cuman ya kualitasnya bisa terjamin lah ya. Nah, ini gue beli kabel yang tembaga ya. Jadi gue belinya yang tunggal, bukan yang serabut. Ini dua apa namanya nih, 2 inti. 2 inti gue beli tuh, ukurannya yang 1,5 mili. Jadi 1,5 mili 2 kali 1,5 ya untuk spesifikasinya. Ini Eterna PVC 2 kali 1,5 mili. Ini untuk tegangannya 300 sampai 500 volt bisa. Jenisnya yang NYM. Kayak gini, kalau kalian mau cari di toko online silahkan. Harganya gue beli semeternya ini kira-kira 10 ribuan. Kemudian yang berikutnya gue beli itu stop kontak dan kelengkapannya. Gue beli yang merek Broko semua ya, karena ya udah terjamin juga. Sebelumnya gue beli yang merek abal-abal lah, yang nggak tahu merek apaan, murah harganya, jauh di bawah harga Broko. Alhasil gue buat komputer colokan T lubang 3 itu kemarin kepanasan. Jadi kepanasan, kemudian colokan T-nya itu gosong dan kepala colokannya itu juga gosong. Jadi di sininya ini hitam gosong yang kemarin, terus ininya juga di sininya tuh meleleh. Ini kabelnya agak hitam terus meleleh, karena gue beli yang langsung jadi, beli yang nggak ngerakit ya, jadi nggak pakai ngerakit, dia langsung jadi kabel kayak ginian. Stop kontak yang 3 ya, colokan 3 beserta kabelnya yang berapa meter, kayaknya 1,5 meter atau 2 meter. Itu udah langsung jadi, udah langsung dirakit dari pabrik, karena di sininya itu nggak bisa dibongkar. Jadi gue yakin itu pres-presan dari pabrik. Itu nggak kuat karena dalamannya dia serabut, dan akhirnya panas, meleleh, ngebul. Untung ketahuan, langsung gue matiin semuanya listrik, baru gue cabut-cabutin kayak gitu. Kalau nggak bisa ya jangan sampai lah ya. Nah, ini untuk perakitan itu cukup mudah ya. Untuk perakitannya cukup mudah. Jadi pertama kita sambungkan ujung kabel yang ini ke dalam sini, colokannya steker. Kemudian ujung satunya kita sambungkan ke colokan yang ini, stop kontaknya. Jadi ini nanti buat penambahan ya. Langsung aja kita praktekkan. Sama ya, untuk yang colokan 1
atau lubang 2, lubang 3, lubang 4, lubang 5 dan seterusnya. Itu sama aja cara pemasangannya. Ini pertama kita colokin dulu ke sini. Yang perlu alat-alatnya, pertama tang, kemudian obeng, kemudian cutter seperti ini, atau jika punya itu tang jepit seperti ini ya, tang potong seperti ini, itu jika punya. Tapi kalau enggak ya pakai tang biasa begini juga bisa ya. Ini untuk memotong tembaga di kabelnya. Seperti itu. Ini kita beset atau kita kerok ya bagian luar dari kabelnya. Jika sudah, tinggal tarik aja kayak gini. Lalu ini ada lapisannya lagi ya. Ini ada lapisan kedua pengamannya, tapi ini cukup rapuh. Jadi ini cuman kayak isolator doang sih. Tuh, nggak perlu pakai cutter, kita cukup pakai jari aja ya untuk membuka kedua kabel ini. Tuh, udah kelihatan kabelnya warna biru dan hitam. Ini kabel jenis ini ya, untuk jenis arus AC. Contohnya itu untuk listrik PLN ya. PLN itu listriknya arusnya AC, kalau baterai itu DC. Nah, untuk arus AC kayak gini itu dia nggak perlu adanya positif atau negatif. Jadi dia mau kebolak-balik kayak apa bebas, mau yang biru ini di kanan atau di kiri bebas, karena memang untuk arus AC itu nggak ada yang namanya min atau plus. Tapi kalau DC itu baterai, itu dia harus tahu mana yang kabel min, mana yang kabel untuk plus atau positif dan negatif kayak gitu ya. Biasanya kalau kabel negatif itu yang warnanya hitam, kabel positif yang selain warna hitam. Kalau misalkan di baterai ya, dan sebagainya lah. Ini kita buka seperti ini, kemudian kita bongkar kepala ininya ya. Kita menggunakan obeng. Nah, seperti ini udah terbongkar. Kita angkat aja. Nah, di dalamnya itu kayak gini. Kita cukup menghubungkan kabel itu ke dalam sini, kemudian ke elemen yang ini ya, 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita kendorin dulu yang ininya nih, atau kita buka sekalian. Nah, seperti ini. Kemudian kita pasang kabelnya tuh ke sini. Nanti begini posisinya ya. Ini sebentar kita sesuaikan ukuran kabelnya ya. Kita sesuaikan dengan panjang dari baut ini, kita pasin, jadi biar nantinya cocok. Ini kita kendorkan juga. Kalau yang ini nggak perlu dilepas ya, boleh dilepas sih kalau misalkan kita sulit untuk memasangnya, boleh dilepas. Karena kita menggunakan kabel tebel ya, 1,5 mili, jadi dia akan sulit untuk dibengkokkan. Ini kita lepas dulu seperti ini. Nah, ini udah kelepas dua-duanya. Kemudian yang tengah ini adalah untuk grounding ya. Jadi ini tuh kabel untuk netral. Jika memang kita beli kabel yang 3.
yang isinya 3 ya. Kalau ini kan isinya cuma 2, berarti cuma untuk kanan dan kiri. Tapi kalau misalkan kita beli yang kabel grounding yang ada groundnya ya, yang 3 1 2 3 intinya, itu kita pasang 1 2 dan 3. Yang tengah ini untuk grounding, dan di sininya, di colokan sininya juga harus yang mendukung grounding atau arde ya, kalau bisa dibilang itu arde. Jadi ini lebih baik kita kencengin aja karena ini tidak akan dipakai. Udah, sekarang kita sayat ini kabelnya. Yang ini udah cukup panjang, yang ini kita sayat dikit menggunakan tang potong. Sekarang kita tekuk sedikit ya, kita tekuk sedikit. Untuk menyesuaikan dari ini bautnya. Nah ini udah sesuai ya, tuh udah pas ukurannya, sesuai dengan diameter baut. Ini juga kita tekuk sedikit. Nah kalau udah kayak gini udah pas, kita satuin dengan baut ya. Dengan baut yang satunya kita masukkan ke sini ya kan. Kalau memang dirasa perlu dibengkokkan kabelnya, silahkan dibengkokkan. Ini gua akan coba pasang dulu ya, satu sebagai patokan. Ini udah, tinggal yang satunya lagi. Nah ini udah ya, udah dipasang kanan dan kirinya. Lalu ini kita posisikan di tengah seperti ini, kabel yang besarnya ya. Kemudian kita pasang seperti ini untuk pengencang. Ini ya. Nah jika sudah sampai seperti ini ya, jadi ini mepet ke bawah, ini juga sebelah sini juga mentok ya, jadi jangan sampai kendor, karena kalau misalkan kendor nanti kabel ini akan goyang. Ini udah oke kayak gini, kita tinggal pasang tutupnya seperti ini. Tinggal kita kencangkan dengan baut ya, seperti ini. Ini kita udah jadi untuk pemasangan ujung yang untuk steker. Nah selanjutnya kita pasang untuk ujung yang satunya lagi. Ujung yang satunya juga sama, nanti ini kita akan kupas bagian terluarnya yang berwarna putih ini, kemudian akan kita pasangkan dengan stop kontak ini. Ini di sini ada bautnya ya, ini lubang untuk pengencang bautnya. Kemudian di sini ini ada lubang untuk nyantolin ya, untuk mengaitkan dengan baut atau dengan apapun nanti ke tembok. Jadi sini ada 2, jadi ini bisa nempel di tembok, bisa juga ditaruh gitu aja ya. Nah di sini ada baut 2, baut ini kita kendorin untuk membuka stop kontak ini. Nah setelah kedua bautnya ini dibuka, langsung aja kita angkat stop kontaknya ini.
Ini dia. Sini nggak ada apa-apanya. Yang di sini itu kita ada komponen kuningannya ya. Ini tembaga katanya sih. Jadi kalau yang palsu itu di sini hanya plat biasa, bukan plat tembaga. Tapi bukan palsu ya, maksudnya yang murahan lah, yang murahan. Di sini ini warnanya silver, itu cuman plat doang, bukan tembaga. Tapi kalau yang berkualitas atau yang mahal ya, biasanya di sininya itu kuning seperti ini ya, atau coklat, kecoklat-coklatan lah. Ini tembaga. Nah, di sininya juga nih bagus, dia ininya nggak cuman standar yang gampang melar ya, tapi di sini dia ada penopangnya kanan kiri yang seperti huruf W. Jadi ini lumayan rapat nantinya ya, ketika colokan dipasangkan itu nggak gampang kendor. Sini juga dia sepanjang ini full. Kemudian di sini juga dia masih ada tembaganya lagi. Jadi untuk menambahkan ya, ini fungsinya sebagai arde. Jadi arde yang tadi gua kasih tahu ya untuk grounding itu bisa dipasang di sini. Kalau untuk yang cuman 2 kabel itu kita cukup pasangkan di 1 sini dan 2 di sini. Oke, langsung aja kita ukur untuk panjang yang diperlukan. Jadi di sini kita kayak gini, kita ukur agak lebih ya, karena nanti kan kita belah kabelnya jadi 2. Kurang lebih segini kita buka ya. Kurang lebih segini nih kita buka. Nah, ternyata ini ya, ini tuh ketika dia mentok dia nggak bisa sampai kencang banget ya. Jadi kalau misalkan ini kita kencangin, dia di dalam sininya nih udah mentok nih. Dia di dalam sininya udah mentok. Jadi ini nggak akan bisa kencang. Daripada nanti kita lepas di sininya ya. Kalau pasang di atas sini tuh kita lepas kabelnya, lebih baik kita masukin aja ke dalam lubang yang ini nih. Kita masukin ke dalam lubang yang ini, kemudian kita press dengan mengencangkan baut yang ini. Karena ini kabel tunggal. Kalau misalkan kabel serabut, kita bisa lilitkan di sini. Kita bisa lilitin, itu dia akan kencang. Atau bisa kita solder sekalian ya. Tapi karena ini kabel tembaga, jadinya yang tembaga tunggal ya. Jadi kita masukin ke dalam sini, baru kita kencangan lewat sini. Atau kita juga bisa solder untuk lebih kuatnya ya. Nanti gua akan coba masukin dan videonya akan kita sambung lagi setelah udah terpasang. Nah, ketika udah terpasang seperti ini ya, ini kita masukkan ke dalam lubangnya tuh. Kita masukkan, kemudian baut ini kita kencangkan, lalu kemudian kita pasang. Ini kita posisikan ya, kita posisikan sebaik mungkin untuk dipasang ininya. Kita tekan aja kayak gini ya, kita tekan, kemudian ini kita pasang ininya untuk ganjel agar dia tidak berubah posisinya ya. Lalu kemudian setelah seperti ini kita bisa pasang tutupnya seperti ini. Posisinya yang kuningannya ini atau tembaganya tuh ya, ini harus pas.
Dari bagian depan sudah oke, bagian tengah dan bagian belakang. Lalu kita pasang kembali baut yang ini. Ini baut atau skrup ya, karena dia bisa membuat lubang. Kalau baut itu kan pasangannya mur, kalau ini skrup ya. Nah, setelah ini udah selesai ya, kita bisa langsung colokan ke colokan listrik. Nah, ini kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nyala ya, ini mati. Nah, ini kita pasang ke kipas angin. Udah, kipas angin mati, kipas angin tetap mati. Sekarang kita nyalain yang ininya. Kipas anginnya berputar ya. Nah, ini kipas anginnya mati. Kita colok, kita ganti kabel yang tengah. Hidup ya. Nah, jadi sekian video kali ini ya, untuk perakitan kabel roll atau kabel panjang seperti ini dengan stop kontak dan saklar yang bisa on off. Ini untuk lebih amannya kita off kan. Oke, segitu aja. Terima kasih udah nonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada komen bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.